Salam cerdas, salam rahayu dari Surya Lau Channel. Di video kemarin saya membahas tentang Satrio Piningit dan tentang keberadaan Satrio Piningit. Nah, sekarang kita bahas kenapa kalau memang Satrio Piningit itu ada, kenapa dia tidak muncul-muncul. Mari kita bahas di video kali ini, tetap secara logis, kita berpikir secara jernih. Apakah Satrio Piningit itu sudah ada? Sebenarnya sudah ada, sudah lahir, tapi kenapa tidak muncul? Nah, itu kembali ke kesadaran kita masing-masing. Namanya Satrio Piningit itu sebenarnya seluruh anak cucu, khususnya di tanah Jawa, karena dilema ataupun fenomena Satrio Piningit ini cenderung di tanah Jawa, dan ramalannya pun berada di tanah Jawa. Kenapa di tanah Jawa? Karena tanah Jawa ini dulu adalah induk dari Nusantara dengan kebudayaannya yang luar biasa. Jadi kebudayaannya itu sangat besar dulu, sehingga dari negara-negara lain itu berbondong-bondong ingin mengetahui kebudayaan kita dulu. Dan Nusantara ini dulu adalah tempat yang luar biasa, yang kaya akan kekayaan alamnya, rempah-rempah ataupun sebagainya. Nah, munculnya Satrio Piningit ini itu akan bebarengan bersama-sama dengan kesadaran anak cucu dari tanah Jawa sendiri. Untuk apa? Untuk kembali memunculkan adat budayanya, untuk kembali berani menampilkan adat budaya dan tradisi dari leluhurnya, dan kembali ke ajaran leluhur tanah Jawa. Ajaran apa itu? Ajaran budi. Ini bukan agama, ajaran budi. Ajaran budi ini adalah ajaran tata krama dalam kehidupan. Karena di Jawa ini ada trap-trap tata krama dalam menjalani kehidupan, gimana anak kecil ke orang tua ke lebih yang tua itu gimana tutur bahasa, gimana perlakuan, gimana menyapa orang, gimana bertamu, itu semua ada di tatanan tanah Jawa ini, sudah ada dari dulu. Nah, ini mau dimunculkan kembali atau enggak? Di saat ini semua muncul, maka Satrio Piningit itu akan muncul, karena Satrio Piningit itu tidak satu. Satrio Piningit itu sebenarnya seluruh anak cucu tanah Jawa yang mau membela, yang mau membangkitkan, yang mau kembali ke ajaran leluhur tanah Jawa itu sendiri, ataupun leluhur Nusantara itu sendiri. Di saat kebudayaan dan adat tradisi itu bisa dikembalikan lagi, bisa dimunculkan lagi, bisa menjadi mercusuar dunia lagi, bisa menjadi pusat kebudayaan dunia lagi, maka ajaran-ajaran leluhur itu akan muncul lagi, yaitu ajaran tata krama, budi pekerti yang luhur, anggah ungguh antara satu dengan yang lainnya, yaitu menciptakan keharmonisan dan kerukunan antara umat manusia. Bukan umat beragama lagi, ini umat manusia, satu dengan yang lainnya tanpa membeda-bedakan dari suku, ras, ataupun negara manapun. Karena hakikatnya kita adalah satu, yaitu bangsa manusia yang sebagai manusia. Nah, di saat ajaran budi pekerti ini muncul, maka akan melahirkan satrio-satrio baru,
satria-satria baru yang tidak dipingit lagi, karena sudah tahu aturan, sudah mengerti dengan aturan, sudah memahami dengan aturan, sudah memiliki pedoman dalam dirinya, sudah memiliki tata krama dalam dirinya dalam menjalani kehidupannya. Jadi kalau di saat ini hanya menjadi perbincangan, kenapa tidak muncul-muncul, bahkan banyak yang ngaku-ngaku, ini hanya sekedar pengakuan, tapi sebenarnya belum muncul. Karena apa? Masih banyak yang melupakan adat budaya dan ajaran dari leluhurnya sendiri, bahkan malu mengakui budayanya sendiri. Nah, di saat ini nanti muncul kembali, anak-anak bangsa, anak-anak ini sudah kembali ke budayanya sendiri, sudah kembali ke budaya timur yang dulu disegani oleh negara-negara lain, dulu dicontoh sebagai toladan dari negara lain. Nah, disinilah nanti akan lahir yang namanya Satrio Piningit, yaitu seorang satria yang benar-benar memiliki jati diri, yang benar-benar memiliki sopan santun, yang benar-benar memiliki tata krama dalam kehidupannya. Dan tentunya bisa menciptakan keharmonisan, bisa menciptakan rasa saling menghargai, saling menghormati antara umat manusia. Karena di zaman leluhur dulu, agama itu bukan suatu perbedaan. Karena agama ini adalah keyakinan, tidak bisa dipaksakan satu dengan yang lainnya. Justru ini menjadi sebuah warna dalam kehidupan, sehingga terciptanya sebuah kerukunan. Makanya leluhur dulu itu kehidupannya makmur, karena saling bertoleransi antara satu dengan yang lainnya. Satu tidak punya apa, satu punya apa, ayo saling berbagi. Itu ajaran leluhur kita dulu. Dengan busana yang macam-macam, dari suku macam-macam, dan tidak menimbulkan perdebatan, tidak menimbulkan perselisihan. Karena apa? Sudah memiliki rasa toleransi yang tinggi, saling menghargai, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Jadi kalau kapan Satrio Piningit itu akan muncul? Kita kembali ke diri kita masing-masing. Kapan kita menyadari bahwa kita memiliki budaya yang luar biasa? Kapan kita menyadari untuk kembali ke ajaran budi pekerti dan leluhur kita sendiri? Kapan kita merasa bangga dengan tanah kelahiran kita sendiri? Kapan kita merasa bangga dengan negara kita sendiri, dengan adat budaya dan tradisinya sendiri? Disitulah nanti akan muncul yang namanya Satrio Piningit. Sebelum itu mungkin hanya banyak pengakuan di luar sana yang ngaku-ngaku, karena mereka membutuhkan sebuah pengakuan dari orang lain. Dari saya, Surya Lawu, mungkin ini bisa memberi edukasi kepada teman-teman semua agar tidak mudah percaya di saat di luar sedang marak-maraknya sebuah pengakuan inilah, pengakuan itulah, pengakuan inilah. Kita jangan mudah percaya. Kita lihat sikap dan perilaku orang tersebut. Kita lihat berperan apa dia dalam negara kita, dalam tanah kita, dalam membela Ibu Pertiwi kita. Dari saya, Surya Lawu, tetap berpikir, gunakan akal pikir kita sebelum kita meyakini, mempercayai sesuatu yang itu hanya sebuah pengakuan. Karena di saat satria ini nanti muncul, itu tidak ada pengakuan lagi. Di situ kita saling merangkul,
kita saling mengasihi, kita saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan kemakmuran di Nusantara ini. Salam cerdas dari Surya Lawu, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati sampean semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu.